Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Miss dan Mister. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Azkar. Di video kali ini saya akan berkisah mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah Isra dan Mi'raj ini diceritakan loh dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj artinya kelanjutan perjalanan Isra menuju langit tertinggi atau Sidratul Muntaha. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang berada di sebuah tempat yang bernama Al-Hijrah. Lalu datanglah malaikat Jibril yang akan membawa Nabi ke sumur Zam-Zam yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Malaikat Jibril akan membelah dada Nabi dengan tujuan membersihkan hati Nabi dari prasangka buruk, walaupun sekecil apapun. Hal itu dilakukan sebagai persiapan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Setelah proses pembelahan dada selesai, malaikat Jibril mengembalikan Nabi seperti semula, seperti tak terjadi apa-apa. Dan saat Nabi membuka mata, beliau melihat buruk, yakni hewan yang menyerupai kuda yang lengkap dengan pelananya. Buruk inilah yang menjadi tunggangan Nabi di malam itu. Kecepatan langkah buruk ini ialah sejauh mata memandang. Nabi Muhammad SAW pun naik ke punggung buruk melewati Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Isra. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buruk dan memasuki masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Seusai sholat, malaikat Jibril mendekati Nabi dengan membawa dua gelas berisi minuman. Gelas pertama berisi khamar dan gelas kedua berisi susu. Malaikat Jibril meminta Nabi untuk memilih salah satu dari dua gelas tersebut. Lalu Nabi Muhammad memilih gelas berisi susu yang akan beliau minum. Malaikat Jibril berkata bahwa apa yang dipilih Nabi sesuai dengan fitrah. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Nabi untuk naik ke langit. Perjalanan inilah yang dinamakan dengan Mi'raj. Hanya dalam sekejap Nabi berada di langit pertama atau langit dunia. Di langit pertama ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Perjalanan dilanjutkan ke langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dilanjutkan dengan langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh ini, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan keindahan surga, sehingga beliau tidak berhenti memuji Allah yang telah menciptakan keindahan surga. Tibalah saatnya Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah SWT. Pada saat itulah Allah SWT mewajibkan Nabi dan umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah sholat tersebut, di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, apa yang didapatkan Nabi Muhammad seusai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam, Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Karena sholat 50 kali dalam sehari semalam dirasa umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup melaksanakannya. Nabi Muhammad kembali ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan atas perintah sholat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu meringankan perintah sholat menjadi 10 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad kembali turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Mengetahui perintah sholat menjadi 10 kali dalam sehari semalam, Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan lagi. Nabi Muhammad kembali naik ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan perintah sholat menjadi 5 kali dalam sehari. Muhammad SAW turun lagi dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa. Dan Nabi Musa kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan lagi. Namun saat itu Nabi Muhammad merasa malu untuk kembali meminta keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad telah menerima dan ridho atas perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Selanjutnya Nabi Muhammad kembali turun ke bumi dan menuju Masjidil Aqsa bersama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengumpulkan roh-roh Nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Di Masjidil Aqsa, seusai sholat, Nabi Muhammad kembali menunggangi buruk dan menuju Masjidil Haram. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Haram sebelum pagi hari. Itulah kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu ya, sebagai oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.